Bab pertama, Petir di Langit Cerah. Pada musim gugur tahun ke-10 dinasti Gunung Emas, pada malam bulan purnama di tanggal 15 bulan 8. Monica yang sedikit mabuk, berbaring di tempat tidur sambil melihat cahaya bulan yang bagaikan perak dan langit yang penuh bintang. Memang benar, dia melihat semua ini dari tempat tidur rumah jeraminya yang bocor di semua sisi, atapnya yang tembus cahaya, dan sinar perak yang menembus atap jerami, menyinari dan menemani dia. Kupu-kupu musim gugur berdengung, angin musim gugur berhembus dingin, Monica membungkus dirinya dengan selimut, menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, rumah ini harus diperbaiki, tidak peduli bagaimana caranya. Musim dingin yang panjang masih akan datang, jika rumah ini tidak diperbaiki, dia rasa dia akan menjadi gadis kecil penjual korek api. Memikirkan dongeng, kehidupan di masa lalu dan sekarang, ingatan datang mengalir. Monica di abad ke-21 adalah seorang dokter bedah, permata klinik, terkenal dengan julukan, si Tagan Ajaib, kakek buyutnya adalah seorang dokter negara terkenal, dan pengetahuan itu diwariskan kepadanya. Berkat pendirian kakek buyutnya, dia belajar kedokteran barat, ingin menggunakan barat untuk melengkapi timur, dan akhirnya dengan percaya diri mengatakan bahwa dia memahami kedokteran barat dan timur. Dia awalnya memiliki masa depan yang cerah, namun sebuah kecelakaan mobil membawanya ke dinasti Sailendra yang tidak jelas, menjadikannya Monica. Memikirkan kehidupan ini, Monica merasa kepalanya sakit dan tidak ingin mengingatnya. Singkatnya, dia memegang kartu yang buruk, dan hasilnya sangat menyedihkan. Misalnya, pada tanggal 15 bulan 8, dia hanya bisa sendirian, seperti ikan asin, berbaring di sini memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tidurlah. Monica menarik selimut menutupi kepalanya, dengan marah berbicara pada dirinya sendiri. Dong dong dong, pintu tiba-tiba diketuk keras, seolah seluruh rumah bergetar, dan serpihan jerami jatuh dari atap. Siapa? Monica terbangun dengan tergesa-gesa, dengan waspada bertanya. Saat dia membuka mulut, serpihan jerami masuk ke mulut dan hidungnya, membuatnya bersin keras, Huasim. Aku. Dari luar terdengar suara wanita yang jelas dan cemas, hanya dari suaranya, sudah jelas bahwa dia adalah orang yang mudah marah. Monica mengenali suara teman baiknya, Linda, merasa lega dan mengenakan pakaian sambil berkata, akan datang, akan datang. Dia menyalakan lampu minyak, cahaya kuning gelap dari lampu itu hanya mampu menerangi ruangan dengan samar, api kecil di sumbu lampu hampir padam diterpa angin yang tidak terkendali, nyaris roboh. Cepat, dorong Linda, api sudah hampir menyentuh alis. Monica tidak mempedulikan lampunya, melangkah 2 langkah lalu membuka pintu. Linda dengan terburu-buru masuk, belum sempat berbicara, dia langsung memberikan sebuah bungkusan, berkata, kau cepat lari. Di dalam bungkusan ini ada pakaian kapas dan celana kapasku, 2 potong kue bulan, 4 roti kukus, dan beberapa uang yang aku kumpulkan. Linda adalah gadis yang cantik dengan sifat yang ceria, matanya besar dan hitam mengkilap, tidak bisa diperlakukan sembarangan. Saat ini, di bawah cahaya lampu yang redup, matanya penuh dengan kecemasan. Dia bernapas berat, wajahnya merah merona. Monica bingung bertanya, kenapa aku harus lari? Ayo, duduk dan ceritakan. Di ruangan itu tidak ada tempat duduk lain, jadi dia menepuk tempat tidur. Yang disebut tempat tidur itu hanyalah 2 papan pintu yang disusun di atas batu, dan saat dia menepuknya, tempat tidur itu bergetar. Linda berbicara cepat, bukankah hari ini hari libur? Kami pulang ke rumah leluhur untuk makan, nenekku memarahiku, menyuruhku menjauh darimu. Aku tidak menghiraukannya, tapi kemudian dia bilang, nenekmu sudah menyuruh orang ke kantor untuk menanyakan tentangmu, dan mau melaporkanmu. Aku langsung panik. Setelah makan beberapa suap, aku bilang perutku sakit dan pulang ke rumah. Di jalan, aku bertanya kepada Hendra, dan nenekmu benar-benar menanyakan kepadanya. Dia menghindar, mungkin sekarang nenekmu mencari orang lain untuk bertanya. Melapor tentang apa? Menyebut neneknya yang sangat tidak menyenangkan, Monica tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Monica berusia 10 tahun saat dia datang ke sini, bekerja sebagai pelayan di keluarga Gunardi. Dan sekarang berusia 17 tahun, baru saja pulang ke rumah. Orang tuanya sudah meninggal,
dia memiliki seorang kakak perempuan yang menikah di desa sebelah, dan seorang kakak laki-laki yang hilang setelah bergabung dengan militer. Nenek Monica bernama Nenek Lundri. Neneknya adalah orang yang sangat tidak menyenangkan. Ketika Monica berusia 7 tahun, dia dijual seharga 10 tael perak. Awalnya, saat Monica kembali, Nenek Lundri sangat ramah, hanya saja terus-menerus mencari cara untuk mendapatkan uang dari saku Monica. Saat Monica keluar dari rumah keluarga Gunardi, dia benar-benar membawa 100 tael perak, tetapi nenek tidak mengetahuinya, sebaliknya, dia berpura-pura miskin. Karena tidak ada keuntungan yang bisa didapat, Nenek Lundri mulai memarahinya. Kemudian, dia berencana untuk menjodohkan Monica dengan tukang daging di kota sebagai istri kedua. Monica yang marah pindah keluar dan tinggal di rumah jerami yang sudah ditinggalkan di desa ini. Dia memikirkan untuk menggunakan uang perak yang ada di tangannya untuk menyewa seseorang untuk mendirikan rumah perempuan, membeli sedikit tanah, dan menjadi pemilik tanah kecil. Makan cukup dan berpakaian hangat adalah hal yang paling penting, sedangkan tentang cita-cita hidup seperti menyembuhkan dunia dan semacamnya, dia belum berpikir sejauh itu. Namun, ternyata, Nenek Lundri tidak menyerah dan masih ingin membuat masalah. Katamu tidak akan menikah di usia 17, Linda akhirnya duduk dan berkata. Monica tertawa kesal. Dia sudah lama berada di sini dan tentu saja sudah mendengar tentang tidak menikah di usia 17, agar diberi pasangan oleh pejabat, tetapi itu adalah aturan kuno dan tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Namun, Nenek Lundri tidak ingin dirinya sendiri merasa bahagia, jadi dia menggunakan taktik ini. Masih tertawa, Linda semakin cemas, cepatlah pergi, jauh-jauh dari sini. Kalau kamu tetap di sini, cepat atau lambat dia akan merusakmu. Monica tertawa dan berkata, aku seorang wanita sendirian, mau lari kemana? Lagi pula, aku cantik seperti ini, bagaimana jika aku diculik? Linda merasa sangat kesal dan bahkan menghentakkan kakinya, di saat seperti ini, siapa yang bercanda? Linda, jangan khawatir, Monica menjawab dengan tenang, nenek pasti enggan. Jika pemerintah menunjukku untuk menikah, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dia memanfaatkan mulut nenekmu untuk memberitahumu agar aku berkompromi. Setidaknya, tukang daging di kota tahu latar belakangnya, siapa yang tahu siapa pria yang akan diatur oleh pemerintah untukmu. Jadi, cepatlah merayu dan patuhi perintahnya. Begitulah cara pikir Nenek Lundri. Linda berpikir sejenak dan berkata, lalu bagaimana? Tidak mungkin melawan orang yang lebih kuat. Kamu juga, selalu bilang aku keras kepala, tapi kamu malah lebih keras kepala, hingga sekarang tidak bisa kompromi. Monica tahu dia berbicara sembarangan, jadi dia malah menenangkannya sambil mendorongnya keluar, kembali ke rumah, kalau tidak ibumu akan memarahimu lagi. Linda adalah anak perempuan ketiga di keluarganya, dengan 2 adik laki-laki di bawahnya, sehingga dia ditekan oleh orang tua yang lebih mengutamakan anak laki-laki. Hidupnya tidak mudah. Namun, gadis ini sejak lahir suka bercanda dan memiliki temperamen yang meledak-ledak, jadi dia tidak merasa tertekan. Setelah mengantarkan Linda, Monica tidak bisa tidur lagi. Sepertinya, rencananya harus diubah. Nenek Lundri adalah orang yang penuh tipu daya. Jika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, dia lebih baik menghancurkannya. Dan jika seseorang tidak mau menurut pada rencananya, dia benar-benar bisa melapor ke kantor pemerintah. Selain itu, Monica tahu, karena dia sudah berada di dunia yang keras ini, jika dia tetap pada prinsip tidak menikah dan tidak memiliki anak, itu akan sangat mencolok. Dia harus menemukan cara untuk berkompromi dengan keadaan, tetapi tetap menjaga batasannya. Dia berguling-guling sepanjang malam, menganalisis pro dan kontra, akhirnya dengan berat hati membuat keputusan. Bab kedua, membeli seorang suami. Saat fajar baru saja menyingsing, rumput liar di tepi jalan tampak layu tertimpa embun beku, dan belum jauh berjalan, ujung celana Monica sudah basah terkena embun. Ia terus berjalan menuju pinggir desa, kemudian menyusuri jalan tanah sejauh sekitar 2 kilometer. Hari ini tidak ada pasar di kota, jadi seharusnya tidak banyak orang yang keluar pagi-pagi. Ia sedang menunggu seseorang. Angin musim gugur terasa dingin, Monica mengenakan pakaian tipis, karena ia harus berpura-pura miskin, ia tidak berani membeli pakaian baru saat ini.
Ia mengumpat pada cuaca, merapatkan tangan ke dada, dan terus mondar-mandir sambil memandang ujung jalan dengan cemas. Setelah beberapa saat, seorang pria berpakaian jubah hitam, membawa pedang dan menunggangi keledai muncul di pandangannya. Itu adalah Hendra, orang yang ia tunggu-tunggu. Hendra tahun ini berusia 20, berkat bantuan pamannya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai di kantor pemerintah, dan cukup terhormat di desa. Meskipun ia suka membanggakan diri dan disukai oleh orang-orang, secara umum, ia adalah pemuda yang ceria dan ramah. Saat melihat Monica, ia segera turun dari keledai kecilnya dan berkata, "Adik Monica, apa yang kau lakukan di sini?" Sebenarnya, Monica cukup akrab dengannya, karena Linda. Walaupun Monica baru kembali selama setengah tahun, ia sudah menjadi teman terbaik Linda, tanpa ada pesaing. Dan pria ini, meskipun memiliki perasaan pada Linda, tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya karena berbagai alasan, tetapi karena ia menyukai Linda, ia bersikap sangat ramah pada Monica. Linda sering mengeluh tentang tindakan bodoh dan kata-kata bodoh yang dilakukan oleh Hendra di hadapan Monica. Namun, Monica tahu bahwa di dalam hatinya, Linda juga memiliki perasaan terhadapnya. Tetapi, kedua orang tua mereka berharap anak mereka dapat menikah dengan seseorang yang lebih baik, sehingga mereka mengalami banyak kesulitan. "Kak Hendra, aku mencarimu." Monica tersenyum dan berkata, "Mencariku?" Hendra terkejut, "Ada keperluan apa?" Mengingat pertanyaan mendadak dari Linda malam sebelumnya, ia tidak bisa tidak berimajinasi, apakah Monica sudah mengetahui sesuatu dan ingin mencarikannya seseorang untuk menikah. Misalnya, menikah dengannya. Selain itu, ia benar-benar tidak bisa membayangkan alasan Monica menunggunya pagi-pagi buta di sini. "Saya sedang mengumpulkan uang." Sebelum Monica bisa menjawab, ia langsung berkata, "Aku ingin mengumpulkan uang untuk menikahi Linda." Yah, dia sangat setia pada Linda dan ingin memadamkan semua api kecil lainnya tanpa ampun, bahkan jika itu adalah Monica yang dia anggap cukup baik. Monica tetap tersenyum, "Aku akan memberimu uang perak." Mendengar kata uang perak, Hendra langsung bersemangat. Apakah adik Monica memiliki cara untuk menghasilkan uang? Dia sekarang gila memikirkan uang perak. Orang tua Linda sudah menyatakan bahwa tanpa uang tunai 66 tael, jangan berharap untuk menikahi putri mereka. Di sini, umumnya mahar adalah 10 tael, 20 tael sudah sangat diidam-idamkan semua orang. Jadi, banyak yang mencemooh keluarga Linda tentang tuntutan mahar mereka yang tinggi. "Anak perempuanmu memang cantik, tapi kecantikan bisa dimakan. Dan dia juga begitu garang, siapa yang menikahinya pasti sial." Tapi Hendra mau saja, hanya satu masalah, dia tidak punya uang perak. Menjadi pejabat di kantor sudah menguras habis kekayaan keluarganya, orang tuanya sekarang berharap dia bisa menikahi putri dari keluarga kaya di kota, dengan mahar besar, dan mereka sama sekali tidak mau dia menggunakan uang perak untuk menikahi Linda. Oleh karena itu, dia sekarang bahkan memimpikannya uang perak. Cek-cek, bahkan panggilan sudah berubah, Monica tertawa dalam hati. Pekerjaan berjalan lancar, oh ya. Dia sesuai rencana berkata, "Kak Hendra, aku meminta bantuanmu, dan akan memberimu 70 tael uang perak." Tentu saja, hal ini juga akan memerlukan uang perak, sisanya adalah milikmu. Hendra matanya berbinar, berkata, "Adik, ternyata kau menyimpan uang perak. Tidak heran jika nenek Lundri setiap hari memperhatikanku, aku juga cukup mengagumi Monica, benar-benar sabar." "Tidak, Monica buru-buru melambaikan tangan, "Aku hanya memiliki uang perak segini, tetapi jika tidak diselesaikan sekarang, tidak ada kesempatan lagi di masa depan. Jadi, aku keluarkan saja, semoga bisa menyelesaikan masalah ini." "Adik sangat tegas," kata Hendra sambil memberi jempol, "kita tetangga, jika aku bisa membantu, aku akan mengurangi sedikit uang perak yang kau minta. Anggap saja ini pinjaman, jika aku berhasil, aku akan membayarmu 2 kali lipat." Monica tersenyum dan berkata, "Terima kasih sebelumnya, Kak Hendra. Aku berpikir, saat ini pemerintah kacau, pajak tinggi, pimpinan yang tidak benar, keadaan daerah bahkan lebih kacau, jika tidak, Hendra juga tidak akan menggunakan uang perak untuk menjadi pejabat." Dari keluarga Gunardi dan juga dari apa yang didengar dari Linda,
Monica mendapatkan banyak informasi, sehingga dia berani membuat keputusan ini. Setelah mengatakan itu, dia dengan tulus berkata, "Saya tahu ini juga berisiko, jadi saya mengambil semua tabungan dan memberikannya kepada Kak Hendra untuk diurus. Saya juga tidak terburu-buru, silakan pikirkan dengan matang, ini adalah uang muka 50 tael perak." Dia mengeluarkan selembar uang perak dari saku dan memberikannya kepada Hendra. Hendra terkejut dengan tawarannya dan terbelalak, di dalam hatinya ada suara yang berkata, "Tolak, harus ditolak," namun ada suara lain yang berkata, "Ini tidak begitu sulit, mungkin dari 70 tael perak ini bisa tersisa 50 tael, maka menikahi Linda akan segera terwujud." Saat dia melihat uang perak 50 tael, matanya bersinar, dia bercanda, "Adik, apa kamu tidak takut aku akan memasukkan uang ini ke dalam sakuku dan tidak membantumu? Jangan curiga pada orang yang kamu percayai, dan percayai orang yang kamu gunakan." Monica menjawab ceria, "Lagi pula, saya percaya pada penilaian Linda." Kata-katanya yang terakhir adalah pujian yang sangat baik, dan Hendra merasa sangat bersemangat, langsung berkata, "Baik, aku akan mengurus ini. Kamu tunggu kabar dariku." Monica membungkuk, dengan riang seraya berkata, "Kalau begitu, aku serahkan padamu, Kak Hendra. Saya pulang dulu." Melihatnya pergi, Hendra perlahan-lahan menjadi tenang, sedikit menyesal karena cepat-cepat menyetujui. Namun, uang perak di tangannya masih terasa panas, membuat hatinya bergetar. Gambar mata hitam bersinar, senyuman ceria, dan penampilan tampan Linda muncul di benaknya. Hendra menggigit bibirnya, dan memutuskan tekadnya. Meskipun Monica tampak tenang, di luar, dia juga sangat cemas di dalam hati, karena dia telah mengeluarkan setengah dari tabungannya, dan jika hal ini bocor, akibatnya bisa sangat buruk. Dia merasa berat hati selama beberapa hari, bahkan saat mengumpulkan obat di gunung, dia sering melamun, kadang-kadang meragukan apakah dia terlalu memikirkan hal yang tidak mungkin. Pada malam hari, saat dia sudah tidur, tiba-tiba terbangun oleh suara langkah kaki yang cepat di luar. Monica merasakannya, langsung duduk, dan mendengar suara Hendra berbisik dari luar, "Adik, cepat buka pintu, orang yang kamu minta sudah aku bawa." Dia cepat-cepat turun dari tempat tidur, dengan rambut berantakan, tidak sempat memakai sepatu, menyalakan lampu minyak dalam gelap, dan membuka pintu. Hendra dan seorang penjaga lainnya mengangkat sebuah tandu, di atas tandu terbaring seseorang, karena gelap, sulit melihat wajahnya, hanya merasa orang itu sepertinya sangat besar. Setelah mereka membawa orang itu masuk dan meletakkannya di lantai, Hendra mengeluarkan beberapa lembar kertas dari sakunya dan berkata kepada Monica, "Orang ini sudah dibawa, dan dokumen yang kamu minta sudah diurus, simpan baik-baik." Kepiawaian Hendra membuat Monica terkejut, dia merasa bingung. Dia tidak sendirian lagi. Di ruangan kecil yang sempit ini, sudah ada suaminya, yang dibeli dengan 70 tael perak. Bab 3, tidak bisa menjadi janda. Monica baru saja menerima kertas itu, belum sempat melihatnya, dia sudah mendengar Hendra berkata, "Adik, urusannya sudah selesai. Kamu berjanji memberikan 20 tael perak, ini adalah Rudy. Dia membantu saya dalam hal ini, jadi masing-masing dari kita mendapatkan 10 tael." Setelah itu, dia memberi Monica isyarat mata yang kuat. Monica yang sangat cerdas langsung berkata, "Baik. Saya hanya tersisa uang 20 tael perak, dan dua kakak sudah banyak membantu. Saya tidak bisa pelit." Jelas sekali bahwa Hendra hanya memberitahu rekannya tentang 20 tael perak, tetapi risiko dari urusan ini sangat besar, jadi Monica tetap sangat berterima kasih kepadanya. Kemudian, dia mengambil sebuah kendi dari bawah papan tempat tidur, membaliknya hingga semua isinya tumpah ke lantai, dan sebuah kertas perak muncul. Monica dengan enggan mengambil kertas perak itu, baru hendak mengucapkan selamat tinggal padanya, Hendra sudah merebut kertas perak tersebut dan berkata, "Adik, kami pergi dulu. Kamu bisa mengatur semuanya dengan perlahan. Orang itu masih bernyawa, berikan dia sedikit makanan. Lagi pula, dia tidak akan bertahan lebih dari 3 hingga 5 hari lagi." Ini adalah permintaan Monica. Di belakang desa mereka ada sebuah tempat garam, di mana banyak orang yang berbuat jahat dikirim sebagai budak. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sangat berdosa,
sehingga mereka bekerja keras siang dan malam di tempat garam, di bawah pengawasan yang ketat dan seringkali dipukuli. Angka kematiannya sangat tinggi. Setelah mati, mereka langsung dikubur di tempat, atau bahkan dibuang ke dalam sumur garam yang sudah ditinggalkan, tanpa ada yang memperhatikan. Dalam kekacauan zaman ini, pengawasan di tempat garam juga kacau. Monica pernah mendengar bahwa ada orang yang menyuap untuk menyelamatkan seseorang dari situ. Jadi, saat dia mendengar bahwa keluarganya sendiri ingin merepotkannya, dia berpikir cerdik, memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang hampir mati, dan setelah orang itu meninggal, dia akan menjadi janda. Tidak ada yang bisa memaksanya menikah lagi, dan dia mungkin bahkan bisa mendapatkan reputasi kesetiaan dan hidup lebih bebas. Dia memandang pria di lantai dengan penuh rasa iba dan berkata, "Baik, mungkin nanti saya perlu bantuan Kakak Hendra. Namun, saya tidak punya uang lagi untuk peti mati." "Peti mati apa?" kata Hendra. "Gunakan selembar tikar buruk untuk membungkus dan menguburkannya saja. Ini urusan saya." Karena telah mendapatkan begitu banyak perak darinya, dia merasa agak malu, jadi dia dengan tegas menyetujuinya. Monica mengucapkan terima kasih dan mengantar mereka keluar, menutup pintu, dan kembali ke dalam, merasa cemas. Di dalam rumah ada seorang pria besar, meskipun mungkin lebih banyak mengeluarkan napas daripada menghirup, tapi tetap saja ada tambahan orang. Dia mengambil lampu minyak dan meletakkannya di lantai, berjongkok dengan dagunya di lutut sambil memandang suaminya. Pria itu rambutnya berantakan, kotor, wajahnya penuh darah dan kotoran, sangat berantakan, namun dia terlihat sangat muda, sekitar 20 tahunan, alisnya panjang, hidungnya tegak, matanya tertutup, bulu matanya panjang, sepertinya pria ini tidak jelek. Mungkin karena penyakit parah, wajahnya tampak kemerahan yang tidak normal, bibirnya pecah-pecah dengan sedikit bercak darah. Dia mengenakan pakaian yang robek dan kotor, sangat berantakan dan bau. Masih muda, kenapa tidak melakukan hal yang baik, malah melakukan kejahatan? Monica menggerutu, secara naluriah sebagai seorang dokter, dia memeriksa nadinya. "Hendra," setelah memeriksa nadi, dia marah, "menipu uangku." Meskipun pria ini sakit parah, tapi tidak mematikan, dia sama sekali tidak bisa mati. 70 tael peraknya, tidak membeli status janda yang bebas, malah mendapatkan beban besar. Monica sangat marah, tetapi naluri profesionalnya masih mendominasi. Meskipun dia seorang penjahat, tidak seharusnya membiarkannya mati begitu saja, ini adalah ajaran dari guru leluhur. Pria itu sangat demam, infeksi parah, dan dia pasti mengalami luka berat. Monica melepas pakaiannya, dan benar saja dia melihat bekas cambukan yang sangat mengerikan dan luka-luka akibat siksaan lainnya, banyak tempat bahkan mulai bernanah. Dia memiliki bau yang sangat tidak sedap, yang sebagian besar bukan karena pakaian yang kotor, melainkan dari tubuh yang membusuk. Hanya saja, dengan kondisi yang parah seperti itu, ternyata dia masih bisa bertahan hidup. Monica merasa sangat terkejut. Dia benar-benar pria dengan semangat hidup yang sangat kuat. Dia merasa agak takut, mengapa pria ini diasingkan menjadi budak garam. Jika dia adalah pencuri ulung, perampok, atau perampok bunga. Namun saat ini bukanlah waktu untuk terjebak dalam keraguan tersebut, yang lebih penting adalah menyelamatkan orangnya. Monica membawa lampu minyak keluar, kompor terletak di luar, untuk merebus air dan membersihkan tubuhnya, dan obat herbal di rumah belum sempat dijual, seperti honeysuckle dan jintan. Sambil berjalan, dia dengan cepat memikirkan resep obat, dan hampir tersandung di ambang pintu. Dia tidak tahu bahwa setelah berbalik, pria yang terbaring di tandu membuka matanya, menunjukkan sinar kewaspadaan yang tajam seperti serigala liar. Monica mulai merebus obat, dan membawa baskom kayu untuk membersihkan tubuh pria tersebut. Setelah mengelap wajahnya, air di baskom sudah sangat kotor. "Kenapa bisa begitu kotor?" Monica berbicara sendiri. "Aku benar-benar tidak seharusnya tergesa-gesa, sekarang ini malah merusak tanganku sendiri." "Monica, apakah kamu sudah gila? Saudaraku, tolong bekerja sama, berbaliklah. Beratmu seperti babi. Ini adalah kain yang aku persiapkan untuk membuat pakaian dalam, hati ini seperti menetes darah." Dia terus mengelap tubuh pria dengan cermat, membungkusnya dengan kain kapas,
dan menutupinya dengan selimut tipis yang dia miliki. Ini, minumlah obatnya. Dia seperti ibu yang merawat anaknya, memberi obat kepada pria itu dengan sendok. Belum menjadi janda, dia sudah menjadi ibu. Pada awalnya pria itu menutup mulutnya rapat-rapat, ketika dia akan memarahi, pria itu akhirnya membuka mulutnya, dan satu mangkuk obat berhasil ditelan. Monica tidak tidur sepanjang malam, terus memantau suhu tubuh pria itu, sesekali mengelapnya dengan air hangat untuk menurunkan suhu, sambil terus-menerus mengomel. Dia mengutuk Hendra karena menerima uang tapi tidak melakukan tugas dengan baik, dan juga mengutuk dirinya sendiri yang terlalu naif. Saat fajar hampir tiba, pria yang setengah pingsan dan setengah berpura-pura tidur akhirnya tidak tahan dengan kebisingannya, dan dengan suara serak berkata, "Diam." Saat itu Monica sedang mengelap dahi pria tersebut, mendengar kata-kata itu, hampir menjatuhkan handuk ke wajahnya. Keparat, pria sialan ini tidak tahu terima kasih. Aku merawatnya hingga kelelahan, membawanya kembali dari ambang kematian, dan hanya mendapat kata, "Diam." Betapa mengecewakannya hubungan dokter-pasien ini. Betapa dinginnya jarak antara suami istri ini. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia sedang mencari kata-kata untuk memarahi pria tersebut habis-habisan, namun mendengar pria itu berkata, "Ini sudah mulai lembut, ya." Hahaha, dia hanya memiliki cara-cara ini. Monica marah tidak tahu harus berkata apa, dengan kesal melempar handuk ke dalam baskom, berkata, "Tunggu saja. Tunggu aku menyiapkan racun untuk membunuhmu. Lihat apakah kamu masih berani bersikap sok." Meskipun dia akan membiarkannya hidup nanti, pria sialan ini harus tahu bahwa dia adalah miliknya, dan memiliki sedikit rasa malu sebagai playboy. Sambil mengatakan itu, dia dengan marah membawa baskom keluar. Ketika hari mulai terang, sinar fajar masuk ke dalam ruangan, pria itu melihat punggung Monica yang ramping dan bersemangat, dengan sedikit kebingungan di matanya yang berwarna coklat tua. Bab 4, Asal-usul seorang pria. Monica sedang duduk di luar gubuk jerami, merebus obat, ketika mendengar bunyi langkah kecil dari keledai. Ia menoleh dan melihat Hendra datang. Dia segera berdiri dengan marah, "Kak Hendra, yang kuminta itu yang hampir mati, yang ini masih hidup, bagaimana?" Hendra menggaruk kepalanya, "Bagaimana mungkin? Aku meminta bantuan saudara-saudara yang terpercaya, dan dia sudah hampir mati. Ini bau apa? Sangat tidak enak." Monica tampak seperti terong yang terkena frost. "Berikan obat itu yang telah aku siapkan untuk orang tua yang kau selamatkan." "Adik, apakah kau bodoh?" Hendra menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Dia dalam keadaan seperti itu, tidak makan obat tidak akan bertahan beberapa hari. Jika kau ingin mengeluarkan uang untuk menyembuhkannya, tentu bisa sembuh. Aku tidak punya uang lagi. Monica dengan kesal menunjuk keranjang kecil dari Willow, "Semua obat ini aku kumpulkan sendiri. Apakah kau ingin menjadi janda atau mencari suami?" Tanya Hendra. "Jika kau ingin menjadi janda, biarkan saja dia mati. Tapi jika kau tertarik padanya, beri dia perawatan. Namun, melihat kondisinya, meskipun sembuh, pasti akan meninggalkan cacat. Lagi pula, kau cantik dan berpengetahuan, mengapa merendahkan dirimu? Menjadi janda sudah sulit, membawa beban tambahan lebih sulit lagi." Monica tidak ingin membahas keputusan bodohnya lebih lanjut dan bertanya, "Ada satu hal yang harus kau katakan dengan jujur. Apa kesalahan orang ini? Aku tidak ingin menyelamatkan seekor serigala." "Jangan khawatir tentang itu," kata Hendra sambil menepuk dadanya. "Aku sudah menanyakannya, dia adalah seorang tahanan politik yang dibuang dari ibu kota, terlibat dalam urusan besar. Tidak ada yang bisa kita katakan tentang itu. Jadi, dia adalah tahanan politik. Tapi, ini malah semakin berbahaya." Monica berpikir putus asa, jika terlibat dalam pertarungan orang-orang besar, konsekuensinya akan semakin berbahaya. Hendra masih merasa perlu mendapatkan pujian, "Aku sudah menerima uangmu, tentu saja aku tidak akan memilihkan orang yang sangat kejam untukmu." "Terima kasih," Monica berkata lesu. Apakah ini berkah atau malapetaka? Malapetaka yang tidak bisa dihindari, dan sudah terlibat, tidak bisa dilepaskan lagi. Sekarang, hanya bisa bersyukur dia bukan orang jahat, semoga dia hanya seorang kaki tangan kecil pejabat politik.
Hendra merasa tidak tenang setelah menerima begitu banyak uang dan berkata, "Adik, jika kau butuh bantuan di masa depan, jangan ragu untuk mencari aku." Monica hanya menjawab dengan acuh tak acuh, lalu mendengarkan dia berpesan untuk menjaga rahasia, dan tersenyum kecut, "Kita semua berada di perahu yang sama, aku tidak akan memberitahukan siapapun." Hendra akhirnya pergi dengan tenang. Monica duduk bingung di tanah, mengaduk api yang sudah mati dengan tongkat, hatinya kacau. Namun, tidak lama kemudian, dia memantapkan hatinya, dan dengan penuh semangat membawa obat itu masuk. Pria itu duduk di bawah papan tempat tidurnya, hanya dibalut selembar kain putih kecil. Lengan kekar dan penuh luka tampak jelas, saat ini dia sedang memejamkan mata menatap Monica. "Kenapa kau menatap?" Monica terkesan dengan kemampuannya untuk pulih, tapi dia berteriak marah sambil menaruh mangkuk obat di depannya. Pria itu meminum obat itu sekaligus. Kepercayaan ini membuat suasana hati Monica sedikit membaik. Dia bertanya, "Namamu siapa?" "Namaku Monica, Jayadi Sunan. Kamu dari mana?" Pria itu tidak menjawab, tampak berpikir. Monica tersenyum sinis, "Kira-kira apa yang kau pikirkan tentang aku?" "Aku memberitahumu, aku adalah penyelamat hidupmu. Nenekku ingin aku dinikahkan sembarangan, jadi aku menggunakan semua tabunganku untuk membeli seseorang yang hampir mati, membuat akta pernikahan, dan kemudian menunggu untuk menjadi janda. Katakan, apakah aku sekarang harus memanfaatkan keadaanmu untuk mengambil nyawamu?" Jayadi Sunan terdiam karena terkejut. Dia tampaknya bertemu dengan seorang gadis desa yang aneh. Menentang nenek sendiri, bahkan berani berpikir untuk melakukan hal semacam ini. Dan yang lebih penting, ada orang yang benar-benar bekerja sama dengannya. Tadi, Monica dan Hendra telah berbicara, dan dia mendengar semuanya. Awalnya, dia mengira ada konspirasi, dan hingga kini belum sepenuhnya menurunkan kewaspadaan, namun dalam hatinya merasa bahwa musuhnya tidak akan bisa menemukan orang aneh seperti ini, dan para penasihatnya pasti tidak akan memikirkan ide seperti ini. Terlalu tidak masuk akal. Monica melanjutkan, "Aku seorang dokter, dan leluhurku tidak memperbolehkan aku melihat seseorang mati tanpa menolong. Jadi, aku harus menyelamatkanmu." Tetapi mengenai rasa terima kasih, dia sengaja memperpanjang suaranya, "Mempersembahkan diri bukanlah sesuatu yang aku inginkan." Melihat ekspresi Jayadi Sunan yang seolah-olah dihina, dia merasa sangat senang dan melanjutkan, "Kau membantuku untuk berpura-pura menjadi pasangan suami istri selama 1 atau 2 tahun. Nanti aku akan meminta Hendra membantumu membuat identitas palsu, dan mengembalikan kebebasanmu, bagaimana?" Sambil berbicara, dia mengambil beberapa dokumen dari papan tempat tidur dan berkata, "Lihat, ini adalah surat nikah kita, identitasmu, dan surat jalan. Sebenarnya hanya perlu 1, tetapi Hendra memberiku banyak yang kosong, tinggal diisi sesuka hati. Bagaimana menurutmu?" Jangan berpikir bahwa dia tidak tahu dia pasti menggunakan nama samaran, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Jayadi Sunan tidak berkata apa-apa, Monica mengira dia ragu, jadi setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, "Apakah kau khawatir tentang istri dan anak-anakmu?" "Tenang saja, aku sama sekali tidak akan melakukan hal yang tidak pantas terhadapmu, dan akan menjaga kehormatanmu." Jayadi Sunan menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. "Apakah aku benar-benar menebak dengan tepat?" "Tenang saja, aku benar-benar tidak dalam keadaan serakah." Monica berkata, "Aku menyelamatkan nyawamu, kau membantuku berpura-pura selama 1 tahun. Setelah itu, mungkin aku bisa menyembuhkan kaki kirimu sebagai imbalan, dan istrimu juga harus berterima kasih padaku, kan?" Jayadi Sunan berpikir, jika ada kesempatan, dia pasti akan membalas dendam hari ini, memaksa dia untuk menghafal idiom, dan jika tidak bisa, dia akan memukulnya dengan keras. Serakah? Apakah dia benar-benar seburuk itu? Namun, saat ini, dia tertarik dengan kata-kata Monica, dan dengan senyum sinis di bibirnya bertanya, "Kakiku, tulangnya patah dan tumbuh miring, apakah masih ada cara?" "Ada." Monica menjawab dengan serius, "Kau harus percaya padaku." Entah mengapa, di dalam hati Jayadi Sunan sebenarnya muncul sedikit harapan, meskipun segera menghilang. Wajahnya suram, dan dia tidak berkata apa-apa. Monica melanjutkan, "Aku sudah mencobanya pada anjing dan rusa,
benar-benar bisa. Yang dimaksud adalah alat bedah yang dibuat oleh tukang sejak dia datang ke dinasti Sailendra. Wajah Jayadi Sunan semakin memburuk. Kali ini, Monica memahami, dan dengan serius berkata, "Jangan berpikir kau berbeda dari mereka, sebenarnya banyak hal yang sama." Membandingkan dirinya dengan hewan ternak, itu benar-benar tidak bisa diterima. Jayadi Sunan membelokkan kepalanya, tidak ingin berbicara dengannya lagi. Monica senang melihatnya marah, dan dengan senyum di wajahnya berdiri dan berkata, "Kalau begitu, kesepakatan ini sudah ditetapkan, suamiku, tolong banyak membantuku ke depannya." Dia menyanyikan lagu kecil, membawa obat, dan pergi untuk memasak. Jangan kira dia hanya bercanda dengan Jayadi Sunan, sengaja membuat lelucon, sebenarnya dia terus-menerus mengamatinya. Pria ini memiliki tatapan yang benar, tidak menunjukkan niat cabul terhadapnya, sehingga dia merasa tenang tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Dia adalah orang dari ibu kota, mungkin memiliki latar belakang besar, itu juga baik, mungkin lebih mampu menerima tindakan-tindakannya yang mengejutkan. Monica adalah seorang optimis dan fleksibel, jadi setelah segala sesuatunya berjalan seperti ini, tidak ada cara lain yang lebih baik selain menerima dengan lapang dada dan hidup berdampingan secara damai. Untuk memastikan uang 70 tael yang telah dikeluarkan tidak sia-sia, dia memutuskan untuk terus maju meski harus bersikap keras kepala. Bab kelima, Nenek yang Hebat. Meskipun terlihat keras di mulut, Monica sebenarnya adalah orang yang lembut hati. Dia menggunakan sisa sedikit tepung di rumah untuk membuat mie, menambahkan beberapa sayuran hijau, dan 2 telur, lalu menyajikannya dalam semangkuk besar mie untuk Jayadi Sunan. "Silakan makan, agak panas." Monica menyerahkan mangkuk dan sumpit kepada Jayadi Sunan. Jayadi Sunan memandang mie yang mengepul panas, tanpa ragu mengangkat mangkuk dan menggunakan sumpit untuk makan. Dia sudah sangat lapar, begitu lapar sampai merasa mie buatan tangan ini adalah makanan yang sangat lezat. Dia makan dengan lahap, tanpa peduli dengan penampilannya, tetapi tidak mengeluarkan suara, yang membuat Monica sangat puas. Monica sendiri memanfaatkan kaldu mie untuk merendam roti sisa kemarin dan memakannya. Roti tersebut sangat keras, sehingga dia makan dengan agak kesulitan. Jayadi Sunan baru menyadari setelah selesai makan mie bahwa apa yang dimakan Monica berbeda darinya. Dia memandang mangkuk kosong dengan tatapan yang agak rumit. "Kalau kamu sakit, baru bisa makan mie," Monica mendengus. "Setelah sembuh, kamu juga harus makan roti keras." Sisa 30 tael perak miliknya, harus digunakan untuk memperbaiki rumah dan merawat orang sakit, sehingga membeli tanah menjadi jauh dari jangkauan dan harapan. Jayadi Sunan tidak mengucapkan sepatah kata pun, meletakkan mangkuk dan sumpit di lantai, bibirnya bergerak perlahan mengeluarkan suara hampir tak terdengar, "Terima kasih. Jika apa yang kamu katakan dan lakukan itu benar." Monica menangkap suara itu dan merasa sangat senang. Bukan karena dia mudah puas, tapi dunia ini, pemimpin yang merendahkan yang berada di bawahnya, bahkan jika mereka juga terjebak di bawah, tidak akan pernah berubah. Dulu, sudah lupakan saja tentang masa lalu. Monica membereskan diri dan kembali ke kamar. Kamar tersebut sangat sempit, mereka saling bertatapan, Monica merasa agak canggung. Jayadi Sunan, aku ingin memberitahumu tentang situasi saat ini." Monica berkata, sebagai rekan yang berjuang bersama dan bermain peran, Monica merasa perlu memberitahunya tentang situasi saat ini agar dia bisa siap. Jayadi Sunan hanya mengangguk. Hingga sekarang, dia masih merasa seperti sedang terjebak dalam kabut, meragukan apakah dia sedang bermimpi. Bagaimana tiba-tiba saja dia diselamatkan, dan menjadi suami seorang gadis desa. Masalahnya, dia bahkan percaya dengan kata-katanya. Sangat aneh. Monica berbicara terus-menerus hingga mulutnya kering, dan melihat ekspresi wajah Jayadi Sunan yang datar, dia merasa putus asa dan bertanya, "Apakah kamu mengerti?" Tampaknya, si tuan muda ini tidak bisa memahami pertentangan dan kebencian antara orang-orang kecil seperti dirinya. "Mengerti," Jayadi Sunan menjawab. "Mengerti? Ya." Monica memutar matanya dan dengan lemah berkata, "Aku akan menjelaskan tentang masalah penghidupan. Sekarang aku hanya punya sedikit perak, rumah ini tidak bisa bertahan di musim dingin, jadi kita perlu menyewa rumah." Membeli rumah sudah dia lupakan,
terlalu mewah dan mahal untuk saat ini. Selain itu, lukamu membutuhkan banyak obat. Beberapa bisa aku ambil sendiri, tetapi yang lainnya harus dibeli. Sekarang musim gugur, banyak obat di pegunungan, jadi aku bisa mengumpulkan beberapa obat dan uang untuk membeli bahan makanan dan bahan bakar musim dingin. Kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu menikah ke sini kepada orang luar. Kamu harus berpura-pura tampak hebat, agar bisa menjaga nenekku dan barang-barang kita, mengerti? Mengerti. Jayadi Sunan sangat ingin tahu, bagaimana wanita ini bisa menyimpan begitu banyak hal di dalam kepalanya. Berpura-puralah kamu benar-benar mengerti, Monica bergumam, identitasmu harus dirahasiakan, semakin baik berpura-pura, semakin baik. Aku akan mengatakan kepada orang luar bahwa kamu adalah orang penting yang pernah aku temui di masa lalu. Di masa lalu, ya, di masa lalu aku bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah pejabat yang sudah pensiun, jadi tidak heran kalau bisa mengenal orang penting. Saat Monica mengatakan hal ini, hatinya terasa sakit, matanya terasa panas, dan dia berdiri dengan cepat seolah melarikan diri, sambil berkata samar, aku harus pergi mencari obat. Jayadi Sunan sudah melihat sudut matanya yang memerah, dan dia tahu bahwa dia pasti memiliki cerita yang tidak diketahui orang lain, dan tampaknya itu adalah luka hati. Di luar, langit cerah dan angin sangat kencang. Monica menatap langit dengan sudut 45 derajat, tetapi air mata panas masih mengalir. Celakanya, mata yang dangkal. Monica mengomel pada dirinya sendiri, membolak-balikkan obat-obatan, dan baru saja hendak masuk ke rumah ketika tiba-tiba terdengar suara yang sangat dibencinya di telinganya. Bunga, bunga sialan. Monica mengumpat dalam hati, lalu menoleh dan melihat seorang wanita tua yang mengenakan gaun berwarna kuning wangi, dengan rambut disisir rapi, tampak penuh perhitungan. Dia berkata dengan nada datar, "Nenek, ada urusan apa?" Orang yang datang adalah Nenek Lundri. Nenek Lundri memandangnya dengan sikap sombong dan berkata, "Aku sudah menerima lamaran dari keluarga Bakri. Jangan bikin ulah lagi, bereskan barang-barangmu dan ikut aku pulang untuk mempersiapkan pernikahan." Monica merasa marah dan geli, memikirkan Jayadi Sunan di dalam rumah, dia merasa penuh keberanian. "Kalau aku tidak mau," dia menyilangkan tangan di dada dan berkata dingin, "Nenek mungkin lupa, surat perjanjian penjualan diri masih ada padaku. Kamu tidak bisa menjualku lagi." Nenek Lundri marah, "Aku hanya mencarikanmu keluarga yang baik. Jangan jadi seperti anjing menggigit tuannya. Kalau dulu aku tidak mengirimmu ke keluarga Gunardi, apakah anak lelaki sulung keluarga Gunardi akan menyukaimu? Sayangnya, kamu sendiri yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan, dan diusir kembali." Monica merasa seperti organ dalamnya hancur mendengar kata-kata itu, sakitnya hampir membuatnya tidak bisa berdiri. Nenek Lundri melihat wajahnya yang pucat dan berkata, "Kamu sudah bersama dia begitu lama, juga tidak bersih. Sekarang keluarga Bakri mau menerimamu, bukankah itu juga bantuanku?" Monica memegangi rak kayu tempat menjemur obat dan tidak berbicara dalam waktu lama. Nenek Lundri mengira dia sudah menyerah dan merasa senang karena taktiknya sebelumnya yang menakut-nakuti untuk melaporkannya berhasil. Dia dengan bangga berkata, "Bagus sekali, anak yang baik, nenek tidak bisa menyakitimu." Anak ini pasti setuju, malu-malu untuk mengatakannya, "Bukan. Aku tidak setuju." Suara pria yang berat terdengar, dan Nenek Lundri terkejut. Monica juga menoleh mengikuti arah suara. Jayadi Sunan berdiri di bawah rumah jerami, meskipun hanya membungkus tubuhnya dengan selembar kain, tetapi posturnya tegak dan bangga seperti gunung, tampan, dan tatapannya dingin. Cahaya matahari memberikan kilau emas di sekelilingnya, seperti dewa yang turun dari langit. Saat itu, Monica tidak sengaja memikirkan penyelamatan. Kamu siapa?" Nenek Lundri bertanya dengan gugup. "Aku suaminya," kata Jayadi Sunan dengan suara tegas, "aku akan lihat siapa yang berani memaksa istriku menikah lagi." Meskipun Nenek Lundri cukup hebat, dia hanyalah seorang nenek desa, dan kemunculan Jayadi Sunan sangat mengejutkan. Dia langsung terdiam dan tidak bisa berkata-kata, hanya menatap Monica. Monica melihat penampilannya dan merasa sangat senang. Karena takut Jayadi Sunan tidak akan berbohong, dia mendekat dengan manja, menyandarkan tubuhnya ke lengan pria itu, dan berkata dengan manja,
kekasihku, bukankah sebaiknya kamu tidur sedikit lebih lama? Kenapa kamu sudah bangun, padahal semalam sangat melelahkan? Sambil berkata demikian, dia dengan muka tebal menempelkan kepalanya di dada pria itu, dan tidak bisa menahan senyum ketika memikirkan ekspresi takut nenek Lundri. Sudah, orangnya sudah pergi, kata Jayadi Sunan. Sudah pergi. Monica mengangkat kepalanya, dan memang nenek Lundri sudah tidak ada. Wanita tua itu cepat sekali kabur. Bagaimana bisa dia begitu takut pada hal-hal yang lebih lembut? Ketika kehangatan dalam pelukannya menghilang, Jayadi Sunan merasakan sedikit kesedihan. Dia mengeluh, abu hitam di wajahmu menempel di tubuhku. Monica sangat marah, sambil menyentuh wajahnya dia berkata, ini kotor karena aku membuatkan ramuan untukmu. Karena mengingat kesedihan masa lalu dan kemarahan akibat kegaduhan yang dibuat oleh nenek Lundri, semua itu lenyap begitu saja setelah satu teriakan ini. Jayadi Sunan, Monica tiba-tiba melihat wajahnya memerah, terlihat sangat tidak normal. Dan dengan teriakan itu, Jayadi Sunan tidak memberikan respons, tubuhnya yang tinggi perlahan-lahan tergelincir dan jatuh ke lantai. Bersambung ke bab 6. Terima kasih.